Untuk tipologi DNA, kita bagi dua. Yang pertama adalah berdasarkan ikatan kovalen. Berdasarkan ikatan kovalen ini ada dua jenis. Yang pertama adalah DNA dalam ikatan kovalen rileks. Yang kedua dalam ikatan kovalen supercoil. Supercoil. Nah, rileks ini kita temukan pada plasmid. Plasmid ini ada, kalau kita ingat pembelajaran sebelumnya itu pada bakteri, sedangkan yang ini pada DNA. Jadi pada DNA ikatan kovalennya itu adalah supercoil. Inilah tipologinya. Dan yang kedua adalah berdasarkan supercoilnya sendiri. Nah, supercoil DNA sendiri itu ada dua. Yang pertama itu disebut dengan interwound. Nah, ini interwound, ya. Nah, yang kedua adalah toroidal. Toroidal. Nah, yang kedua adalah toroidal. Nah, DNA kita itu melakukan kedua ikatan ini, supercoil, karena dia sifatnya tipologinya adalah supercoil. DNA kita bisa melakukan supercoiled interwounded maupun supercoiled toroidal. Nah, ini kalau kita lihat tadi pada video, ya kan, ini ada pada ketika DNA di packaging dan diikat oleh histone untuk nanti masuk ke dalam inti sel. Sementara yang ini nanti kita bisa lihat pada saat DNA dibaca oleh DNA polimerase. Nah, ini mempengaruhi kecepatan DNA melewati gel electrophoresis. Kalau ingat kemarin kita ada bahas tentang gel electrophoresis. Ya, gel electrophoresis ini adalah alat untuk membaca DNA berdasarkan panjang pendeknya. Nah, walaupun DNA-nya sama panjangnya, tapi kalau dia dalam bentuk relax atau dalam bentuk supercoil, nah, melewati gel electrophoresis ini kecepatannya berbeda. DNA yang dalam bentuk relax akan lebih lambat, dia akan ada di belakang. Sementara DNA yang berbentuk supercoil ini, walaupun panjangnya sama, dia akan berada di depan ketika ditarik oleh elektrod negatif di dalam gel electrophoresis. Nah, itu. Dia akan lebih dulu sampai di ujung dari gel electrophoresis daripada yang berbentuk relax. Yang bentuk supercoil ini akan lebih dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, DNA itu mudah rusak. Karena DNA itu mudah rusak, ada beberapa hal yang bisa membuat DNA itu rusak. Nah, selanjutnya sifat-sifat DNA. DNA ini sangat mudah rusak. Sebagaimana kita bisa lihat dalam video ini, bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, umumnya yang merusak DNA ini adalah radiasi. Nah, kalau radiasi dari internal, kita kenal dengan sebutan ROS atau reaktif oksidatif species atau reaksi oksidatif species. Nah, dia bisa menyebabkan DNA ini patah, ya, atau terputus. Juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti misalnya ini ilustrasi sinar ultraviolet dari luar. Jadi sinar UV dari matahari yang kemudian menembus sel-sel kulit kita bisa menyebabkan kerusakan pada DNA berupa patahnya DNA atau delesi pada salah satu basa nitrogen DNA. Nah, ini sangat fatal pada beberapa gen. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kanker. Termasuk ini unwinding, ini adalah proses terlepasnya DNA dari struktur nuklosomnya sehingga kemudian DNA jadi lebih mudah dibaca. Padahal bisa jadi bagian DNA itu adalah bagian DNA yang bisa menyebabkan kelainan pada makhluk hidup. Ini adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan kerusakan pada DNA di dalam, itu kita sebut dengan ROS. ROS ini reaction oxidative species. Ini hasil dari metabolisme. Jadi ketika sel melakukan metabolisme, di antaranya masalah energi dengan reaksi pada mitokondria, itu konsep reaksinya itu seperti reaksi nuklir, ya, menghasilkan radiasi internal. Nah, ini bisa merusak DNA. Yang kedua dari UV, ini dari matahari, ya, dari matahari. Kemudian ini dari makanan yang kita makan, ya, bisa jadi dari food. Nah, yang ini dari replication error, jadi dari proses replikasi, ya, terjadi kesalahan pembacaan dan sebagainya. Nah, untungnya DNA kita tuh tidak serta-merta langsung rusak dan tidak bisa dipakai. Jadi DNA yang mengalami kerusakan ini nanti harus melewati beberapa proses perbaikan pada sel. Yang pertama ada checkpoint,
bisa transcriptional program activation, bisa DNA repair, ada banyak sekali jenisnya, dan terakhir kalau memang tidak bisa diperbaiki, DNA itu akan mengalami apoptosis atau kematian. Jadi ada sistem bunuh diri pada sel yang dilakukan untuk menangani DNA yang sudah tidak bisa diperbaiki. Nah ini silakan nanti dibaca sendiri. Nah, bagaimana mekanisme kontrol? Jadi DNA ini kita lihat tadi strukturnya bergulung-gulung menjadi kromatin, kemudian menjadi kromosom. Nah, di dalam kromosom ini ada bagian-bagian, kita juga lihat tadi adalah genom, ada gen. Nah, gen ini yang nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA dan kemudian menjadi protein. Nah, kita langsung lanjut. Nanti detailnya yang itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Karena kita masuk ke struktur RNA. RNA dan DNA ini hampir sama. Yang harus kita pahami pertama adalah bahwa RNA ini hanya satu asam nukleat, sementara DNA itu dua asam nukleat. Kemudian yang berikutnya adalah RNA merupakan hasil dari transkripsi DNA. Secara lebih detail bisa kita lihat bahwa struktur DNA itu disusun oleh guanin, sitosin, adenin, timin, sementara RNA disusun oleh guanin, sitosin, adenin, uracil. Jadi timinnya diganti oleh uracil. Kemudian DNA itu double stranded, ada dua asam nukleat, sementara RNA hanya satu asam nukleat.